segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Engkau Tuhan Yesus telah datang ke dunia, mati bagi setiap kami, menebus dosa kami, memberikan kami pengharapan. Terpujilah namamu Tuhan untuk pemakaianmu atas tim pujian penyembahan di tempat ini. Pakai juga hambamu pada sore hari ini untuk boleh menjadi berkat. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga, kata kalimat yang keluar memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah melalui perantara hambamu. Pakai lidah bibir perkataannya, sederhanakan firman-Mu, buat umat-Mu mengerti segala kuasa kegelapan, kelemahan tubuh, setiap kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan nama Yesus. Kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, bekerjalah sebebas-bebasnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, Tiberias Gading Nias, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Sebuah kehormatan yang besar bagi saya bisa melayani saudara dan saya di tempat ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kepercayaannya. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk kesempatan dan kepercayaannya hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya bisa lebih kompak lagi dan lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Ada banyak berkat, ada banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Kalau saudara tidak keberatan, boleh jumpai 2-3 orang di kiri kanan saudara. Kasih senyum yang terbaik, bilang sama orang tersebut, saya senang duduk di samping kamu. Ayo bilang saudara. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah pada hari ini saudara, setelah minggu lalu kita belajar mengenai kegagalan Petrus. Dan kita akan belajar hari ini bagaimana Yesus memulihkan Petrus dan murid-murid yang lain. Tema khotbah hari ini, What Christ Does with Failure. Apa yang Kristus lakukan dengan kegagalan. Saya tulis dalam slide saya, only those who have greatly failed we truly appreciate this story. Hanya orang yang pernah gagal, orang yang sedang gagal, atau orang yang takut gagal akan menghargai khotbah hari ini saudara. Karena khotbah hari ini akan mempelajari bagaimana Tuhan memulihkan Petrus. Goal dari khotbah ini supaya saudara bisa mengambil pelajaran. Ketika kita melihat Petrus, kita melihat diri kita sendiri. Dan bagaimana Tuhan kita yang penuh dengan kasih memulihkan kehidupan Petrus. Colek kiri kanan saudara, bilang kamu pasti diberkati. Bilang saudara. Bilang sama yang baru ngomong, bilang saudara. Mari sama-sama kita akan belajar. Kita mempelajari Watchman Nee, seorang hamba Tuhan mengatakan demikian. Kisah lama kita berakhir dengan salib. Kisah baru kita dimulai dengan kebangkitan. Segala yang buruk semuanya Tuhan sudah salibkan di kayu salibnya. Yang percaya katakan amin. Yang baik menanti saudara. Kita ada di hari terakhir di bulan April. Besok udah bulan Mei. Waktu itu cepet ya saudara ya. Nggak kerasa nanti dikit lagi udah iklan Natal GBK aja saudara. Ya, ayo sama-sama angkat tangan saudara yuk. Sama-sama ikuti saya dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya masuk bulan yang baru bersama Tuhan Yesus. Bulan berkat, bulan mukjizat, bulan anugerah. Sepanjang bulan yang baru, kebajikan, kemurahan senantiasa mengejar-ngejar hidupku. Dalam nama Yesus, aku percaya. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Petrus lari ketika Yesus ditangkap. Petrus menjadi pengkhianat ketika Yesus mengalami yang namanya penyalipan. Bagaimana cara Yesus memulihkan muridnya yang paling kalau ngomong paling ini saudara. Tapi kelakuannya enggak dari saudara. Yang pertama, keluarkan catatan saudara. Bagaimana cara Yesus memulihkan Petrus. Markus 16 ayatnya
yang ke-7. Markus 16 ayatnya yang ke-7. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Tetapi dan kepada siapa? Petrus yang mendahului kamu kemana? Di sana kamu akan seperti yang sudah dikatakannya. Ketika Petrus gagal memenuhi ekspektasi Yesus, ketika Petrus di depan orang berlagak kelihatannya setia, tapi ketika ujian datang dia nggak setia. Ketika Petrus dia lari dari Yesus, ketika Petrus menyangkal Yesus, Alkitab mengatakan, bahkan tradisi mengatakan, setiap kali Petrus mendengar ayam berkokok, maka Petrus teringat pengkhianatannya kepada Yesus. Setiap kali Petrus melihat yang namanya api unggun, tempat di mana Yesus ditangkap dan diadili, maka Petrus teringat kepada pengkhianatannya kepada Yesus. Tapi saya suka cara Yesus memulihkan Petrus. Ketika Yesus bangkit dari kematian, para perempuan subuh-subuh datang mengunjungi kubur Yesus. Dan malaikat yang berjumpa dengan para perempuan mengatakan sebuah pesan yang luar biasa. Pesannya demikian, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada siapa? Petrus. Murid yang lain, Thomas gak disebut namanya. Yohanes gak disebut namanya. Yang namanya Bartolomeus, Nathanael gak disebut namanya. Tapi yang secara pribadi, secara personal, secara istimewa, Alkitab sebut namanya siapa? Petrus. Terjemahan lain bilang pergi sampaikanlah kepada murid-murid dan kepada khususnya kepada Petrus. Orang kalau habis mengecewakan orang yang dikecewakan dan orang itu cariin orang yang mengecewakan tersebut, itu menjadi sebuah penghargaan, menjadi sebuah pengharapan. Saya bayangin ketika para perempuan itu kembali ke komunitas mereka dan perempuan itu bilang Yesus sudah bangkit. Saya bayangin Petrus mungkin di pojok kamarnya sambil merasa bersalah. Dan tiba-tiba perempuan itu yang melihat Yesus sudah bangkit dan berkata, by the way Petrus, kamu dicariin Tuhan Yesus. Saya bayangin perasaan Petrus ketika dia di pojok kamarnya dan dengeri, apa? Yesus cari aku, Yesus cari kamu. Yesus ingat sama kamu. Pengalaman itu membuat Petrus merasa berharga. Saya mau tanya sama jemaat Tiberias Gadinias di tempat ini, tolong jawab, tidak boleh ada yang tidak jawab saudara. Salah atau betul tidak mempengaruhi keselamatan. Saya mau tanya Tiberias Gadinias, mana lebih parah dosanya, mana lebih besar pelanggarannya, Petrus atau Yudas? Oke, yang bilang Yudas lebih parah pelanggarannya bisa angkat tangan. Yang bilang Yudas lebih parah. Saya ulang pertanyaan saya ulang ya. Saya ulang ya. Antara Yudas dan Petrus, mana yang lebih parah pelanggarannya? Yang bilang Yudas lebih parah pelanggarannya, angkat tangan. Oke, puji Tuhan. Yang bilang Petrus lebih parah pelanggarannya, angkat tangan. Oke, yang gak angkat tangan, maumu apa sekarang? Mari kita ngomong baik-baik, apa maumu sekarang? Kita akan melihat, kita tahu bahwa Yudas menjual karena demi uang. Kita tahu Yudas cinta akan uang. Tapi tahukah saudara bahwa Yudas gak pernah berniat Yesus disalibkan. Kita tahu bahwa uang yang dipakai untuk menjual Yesus tidak pernah dipakai oleh Yudas. Kita sepakat itu ya. Kita tahu bahwa Yudas hanya berniat untuk membawa Yesus untuk dihakimi. Tapi gak pernah berpikiran Yesus akan disalibkan. Makanya Alkitab katakan Yudas sangat menyesal sehingga dia gantung diri. Kalau saudara mau tahu seluruh murid Yesus berasal dari Galilea. Hanya Yudas yang berasal dari Iskariot. Saudara, dari Keriot. Namanya Yudas Iskariot. Yudas itu nama, Is itu anak, Keriot itu daerah. Makanya Yudas anak Keriot. Kayak saya, Gideon asalnya Siantar, Gideon is Siantar. Maksa, bodo amat. Gue yang khotbah bukan lu. Nah, kita perlu tahu, nanti saudara riset sendiri ya. Yudas itu, Keriot itu adalah orang-orang yang patriotik. Mereka adalah kelompok yang membenci penjajah Romawi. Jadi dari sini kita ngerti,
Ketika Yudas ikut sama Yesus, Yudas berpandangan Yesus itu Mesias. Mesias penyelamat, tapi konsep Mesias di otak Yudas adalah Mesias yang gagah berani militer. Jadi harapan Yudas dipikir Yesus yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Jadi otak politiknya Yudas, kalau Yesus ditangkap, diadili, Yesus kan punya pengikut banyak. Dia kan karismatik, punya kuasa, punya power. Jadi kalau Yesus ditangkap, Yesus akan memberontak dan sehingga rakyat akan mendukung Yesus. Terjadilah pemberontakan sehingga terjadi kemenangan untuk orang Israel. Itu di otaknya Yudas. Jadi kita ngerti, ingat kisah Rengas Dengklok ketika Soekarno dan Soekarno, Muhammad Hatta dan Gideon Simanjuntak dibawa oleh para pemuda, ingat itu? Itu yang di otaknya Yudas. Sekarang kita lihat dosanya Petrus. Saudara, Injil sama-sama kita lihat Matius 26 ayat 72 dan 74. Ayat 72 sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Kita lihat ayat yang ke-74. Kasih keras suaramu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, kalau ada murid yang bersumpah gak pernah kenal Yesus, namanya Petrus. Kalau ada murid yang pernah mengutuk Yesus, namanya Petrus. Kalau ada murid yang bersumpah serta mengutuk Yesus, namanya Petrus. Saya gak bilang dosanya Yudas lebih besar daripada Petrus dan sebaliknya. Tapi saya mau bilang sama saudara, ini by faith ya, saya percaya dengan iman ya. Kalau Yudas nggak gantung diri, saya percaya Tuhan juga akan menyelamatkan Yudas. Amin. Saya percaya kalau Yudas nggak gantung diri, maka saya percaya ayatnya akan bilang begini. Pergilah, sampaikan kepada murid-murid Petrus dan si lontong itu Yudas. Saya mau bilang, dengar baik perkataan saya. Selama engkau nggak pernah menyerah sama hidupmu, maka Tuhan gak akan pernah menyerah sama saudara. Amin. Bilang kiri kanan saudara, jangan menyerah bos. Amin. Selama saudara gak pernah menyerah sama hidup saudara, maka surga akan buka jalan, cari jalan, pimpin saudara melalui kemenangan demi kemenangan, berkat demi berkat, mukjizat demi mukjizat. Ayo dong, masa tepuk tangannya lemah banget. Lebih hebat lagi buat Tuhan kita. Katakan amin. Yang kedua, bagaimana cara Yesus memulihkan murid-muridnya. Alkitab katakan yang kedua, kita lihat firman Allah. Injil Lukas 23, ayatnya yang ke-34. Lukas 23, ayat yang ke-34. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Dan telah menampakkan diri kepada siapa? Kepada Simon. Ayat 1 Korintus 15, ayatnya yang kelima. Sama-sama kita baca bahwa ia telah kepada Kefas dan kemudian kepada apa? Ke-12 muridnya. Yang pertama, bagaimana cara Yesus memulihkan Petrus? Yang pertama, Jesus sent for him, atau Yesus memanggil Petrus. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara Yesus memulihkan Petrus? Yang kedua, Jesus met with him. Yesus bertemu atau menemui Petrus. Ketika Yesus bangkit dari kematian, Alkitab mengatakan yang pertama diketemui oleh Yesus adalah Petrus. Kefas adalah nama lain dari Petrus. Ketika Yesus bangkit, yang menjadi daftar VIP listnya Yesus, person untuk diketemuin pertama kali adalah Petrus. Saya suka sekali Alkitab mencatat bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas untuk pertama kalinya. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Jadi bagi Yesus ada skala prioritas. Yang pertama diketemukan oleh Yesus adalah Petrus. Yesus gak ketemuin Petrus rame-rame, no. Tetapi secara personal. Yesus jumpai Petrus dulu, baru jumpai 12 murid yang lain. Kenapa? Karena Yesus tahu yang paling sombong itu Petrus.
Yang paling itu ngomongnya Petrus. Dan yang paling broken itu Petrus. Saya selalu bilang, kalau saudara merasa hancur, gak layak, merasa hina, merasa sampah, merasa orang yang berdosa banget, saudara adalah orang yang paling dicari Tuhan. Kalau saudara merasa saudara gak bener, ngaco, dosa besar dan sebagainya, saudara adalah orang yang paling dicari Tuhan. Tuhan mengasihimu, Tuhan cinta sama engkau, Tuhan gak mau kau binasa, Tuhan gak mau kau dibakar di api neraka, Tuhan mau engkau diselamatkan, katakan amin. Ada anak-anak muda DM saya ketika lihat iklan Winter Camp, dia bilang, Pak, saya lesbian, bolehkah saya ikut acara Winter Camp? Saya bilang, ikut, kamu yang paling dicari oleh Tuhan. Pak, saya homoseksual, saya pengen ikut acara Winter Camp, boleh ikut? Enggak, ikut. Kamu yang paling dicari Tuhan. Ada juga jemaat yang bilang gini, Pak, saya orang Muslim, Pak. Saya bukan orang Kristen, saya suka ikut jadwal Bapak di Balai Sarbini, Pak. Saya rindu, Pak. Boleh enggak tiap minggu saya datang ke gereja, tapi saya bukan Kristen. Kalau saya dusta omongan saya, Tuhan tahu saya bohong apa enggak. Pak, tiap minggu Pak, saya bukan Kristen, saya sering ikut jadwal Bapak di Sarbini. Boleh enggak bukan orang Kristen datang ke gereja? Saya bilang enggak pernah ada tulisannya, gereja cuman buat orang Kristen. Enggak pernah ada tulisannya. Gereja untuk semua orang yang mau diselamatkan oleh Yesus. Amin saudara. Ayo dong lebih dahsyat lagi dong buat Tuhan kita. Makanya saya kurang suka tuh sama tulisan untuk kalangan sendiri. Kalau ada KKR untuk kalangan sendiri. Enggak, jangan dong kalau untuk kalangan sendiri. Injil enggak boleh untuk kalangan sendiri, katakan amin. Yesus enggak boleh untuk kalangan sendiri, katakan amin. Keselamatan enggak boleh untuk kalangan sendiri. Injil untuk semua kalangan. Amin. Amin. Udah khotbah teriak-teriak. Saudara udah nonton belum film Jesus Revolutioner? Coba yang udah nonton angkat tangan. Oh bagus. Beranak dalam kubur? Udah beranak. Saya kasih pesan ya, kalau ada film rohani nonton. Nonton. Jangan film-film apa gitu. Nonton. Kenapa? Kalau film rohani dibuat dan ditonton banyak sama orang Kristen, orang percaya, nanti Hollywood bikin lagi. Siapa tahu saya diajak main. Nanti kita bareng-bareng. Nonton filmnya bagus, bagus banget. Itu true story. Ada seorang pastor, namanya Gideon Simanjuntak. Ada seorang pastor namanya Greg Laurie. Pada masa itu Amerika sedang mengalami yang namanya anak mudanya hippies, kaum hippies. Itu tuh anak muda yang mabok, narkoba, free sex dan sebagainya. Itu mereka suka bikin acara-acara konser musik. Dan yang menarik, gereja menutup pintu sama mereka. Gereja merasa mereka itu orang berdosa dan sebagainya. Makanya ketika Yesus muncul ke dunia, orang kaget. Kenapa? Karena Yesus nongkrongnya sama mereka. Yesus nongkrongnya sama pemungut cukai, sama orang-orang gak benar. Bukan, jangan salah paham. Bukan Yesus berteman sama dosanya, no. Tapi Yesus tahu untuk menyelamatkan mereka, Yesus harus menjangkau mereka. Benci dosanya, kasihi manusianya. Lawan dosanya, sayangi manusianya. Serangi setan yang ada di dalamnya, tapi ampuni manusianya. Ada jemaat yang bilang sama saya, Pak, banyak manusia menghakimi saya, Pak. Saya benci sama manusia. Saya bilang, jangan benci manusia. Benci perbuatannya, tapi ampuni manusianya. Cerita itu berakhir dengan ketika pendetanya berani buka gerejanya untuk orang anak muda itu. Dan terjadilah sebuah revival, jutaan orang digerakkan, diselamatkan. Majalah Times Magazine mengatakan demikian, The Greatest Awakening, sebuah gerakan terbesar kaum muda dalam history of man, dalam sejarah manusia. Puluhan juta orang di Amerika, anak muda bergerak. Itu pantai-pantai di Amerika, saudara, penuh dengan orang yang baptis. Ada sebuah kalimat yang bikin saya nangis. Dan membuat saya bilang, Tuhan kalau saya salah sebagai pendeta, beresin lebih lagi. Kalau saya nggak buka mata saya untuk yang terhilang, untuk yang ingin kau injili, kau layani, beresin saya lagi.
Karena khotbah film itu juga membuat saya lebih menengok lagi kepada pelayanan saya. Dia bilang begini pendetanya. Kenapa banyak mereka cari narkoba? Kenapa banyak mereka cari free sex, mabuk-mabukan? Karena mereka sesungguhnya mereka berharap mencari Yesus tapi di tempat yang salah. Mereka pikir itu adalah kesenangan, sukacita, tapi mereka mencari Yesus di tempat yang salah. Ayo, jangan bikin gereja jadi menakutkan buat orang di luar sana. Besok ajak teman, ayo ke gereja Gading Nias. Ada apa? Konser. Siapa yang isi? Boyband Korea. Bawa mereka kemari tuh. Lantai 2 masih banyak kosong. Kalau perlu lantai 1. Bikin gereja. Bikin penuh kemari. Bawa mereka kemari. Agar bukan hanya saudara yang diselamatkan. Tapi siapapun yang kenal saudara. Juga boleh mengalami keselamatan. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana cara Yesus memulihkan Petrus. Yang pertama dengan memanggil Petrus. Yang kedua dengan menemui Petrus. Yang ketiga, bagaimana cara Yesus memulihkan Petrus. Yang ketiga dengan mengembalikan Petrus. Reinstate him, mengembalikan Petrus. Kita lihat Yohanes 21 ayat 9, 15, 16 dan 17. Saya undang pemain tajidor bisa bantu saya. Pemain keyboard bisa bantu saya, yuk sama-sama kita lihat Yohanes 21 ayat yang ke-9. Ketika mereka melihat apa? Api, arang dan ikan dan roti. Ayat ke-15 saudara. Simon anak Yohanes, jawab Petrus kepadanya, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya. Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk Simon, apakah engkau? Jawab Petrus kepadanya, engkau tahu bahwa aku? Kata Yesus kepadanya. Ayat 17, kasih keras suaramu, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, apakah? Maka sedih hati Petrus karena Yesus. Apakah engkau? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya. Berapa kali Petrus menyangkal Yesus? Berapa kali Yesus bertanya kepada Petrus? Kebetulan? No. Kenapa 3 kali ditanya? Supaya Petrus benar-benar set free dari rasa bersalahnya. Petrus menyangkal Yesus di atas, di depan api unggun. Bahasa Inggrisnya charcoal fire. Kata charcoal fire dalam Injil ini hanya disebut 2 kali di Alkitab. 2 kali. Api unggun yang ini hanya disebut 2 kali. Kata 2 kali ini mengacu kepada yang pertama ketika Petrus menyangkal Yesus. Yang kedua ketika Yesus bertemu dengan Petrus setelah Yesus bangkit dari kematian. Di api unggun yang pertama kita mencatat Petrus berkata, aku gak kenal dia. Petrus menyangkal Yesus. Di api unggun yang kedua, setelah Yesus bangkit dari kematian, Petrus berkata, Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Di api unggun yang pertama, Petrus menyangkal Yesus. Tapi di api unggun yang kedua, Petrus dipulihkan oleh Yesus. Dan yang menarik dari kisah ini, mungkin saudara nggak memperhatikan. Dulu Petrus ketika ditanya oleh Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus akan membandingkan imannya dengan yang lain. Petrus bilang gini, yang lain boleh terguncang imannya, tapi aku gak akan. Itu Petrus. Tapi Petrus yang sekarang, yang kesombongannya udah dihancuri oleh Allah, dia gak lagi menyombongkan imannya, tapi dia hanya membandingkan imannya langsung sendiri. Dia bilang, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Bahkan yang menarik ketika Yesus memulihkan Petrus, baca Alkitab saudara. Yesus gak pernah menyebut kesalahan Petrus. Yesus gak pernah bilang gini, Petrus, mengapa engkau menyangkal aku? No. Yesus gak pernah bilang, Petrus, mengapa engkau mengutuki aku? No. Nama aslinya Simon bin Yunus, Simon anak Yunus. Tapi Yesus memanggil Petrus dengan sebutan Simon anak
Yohanes. Yohanes artinya beloved, yang dikasihi, yang disayangi, yang diampuni. Jadi kalau saya terjemahan Indonesia gini, Simon yang ku kasihi, yang ku ampuni, yang ku sayangi. Apakah engkau mengasihi aku? Sebelum Tuhan meminta Petrus mengasihi dia, Tuhan udah bilang, aku udah ngasihi kamu. Simon yang ku kasihi, yang ku ampuni, yang ku sayangi. Apakah engkau mengasihi aku? Simon yang ku kasihi, yang ku ampuni, yang ku sayangi. Apakah engkau mengasihi aku? Dan ending dari jawaban Petrus selalu Yesus bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus mengembalikan kepercayaan diri Petrus. Yesus pulihkan Petrus. Yesus panggil Petrus. Yesus temui Petrus. Dan Yesus mempercayai Petrus. Saya tutup dengan sebuah kutipan yang memberkati saya. God is able to forget our past. Tuhan berkuasa, Tuhan mampu untuk membebaskan kita atau melupakan masa lalu kita. Why cannot we? Mengapa kita nggak bisa lupakan masa lalu kita? Kenapa kita masih terintimidasi sama dosa kita? Dikatakan selanjutnya bahwa dia melemparkan dosa kita ke dalam laut, tubir laut. Dan menaruh tanda di pinggir laut itu dengan tulisan dilarang memancing. Apa maksudnya Pak Pendeta? Di sini siapa yang percaya oleh darah Yesus, dosamu yang sudah kau akui sama Tuhan, sudah Tuhan ampuni di kayu salib. Bisa angkat tangan saudara. Di sini siapa yang percaya dosa saudara sudah dilempar jauh ke dalam tubir laut, bisa angkat tangan saudara. Maksud dari tulisan hamba Tuhan tadi, kalau Tuhan sudah lempar di tubir laut, di tulisan jangan memancing, artinya jangan dipancing lagi. Artinya apa? Jangan diingat-ingat lagi yang lalu. Jangan diingat-ingat, jangan dipancing. Ketika dipancing, ingat-ingat dosa-dosa yang dulu, muncul rasa gak layak. Muncul rasa gak pantas, muncul rasa bersalah. Itu pusat, itu menjadi peluang untuk iblis masuk. Ketika kita mengingat kegagalan di masa lalu, ketika kita mengingat kebodohan di masa lalu, rasa bersalah itu akan datang lagi. Apa yang sudah Tuhan kubur, jangan dibangkitkan lagi. Amin. Oleh darah Yesus di kayu salib, dosa saudara yang sudah saudara akui, saudara bereskan sama Tuhan. Tuhan sudah melupakannya, katakan amin. Saya berdoa. Sama seperti Tuhan menyelamatkan, memulihkan Petrus. Tuhan yang sama juga menyelamatkan dan memulihkan setiap orang di tempat ini. Kalau Tuhan bisa pakai Petrus, Tuhan juga bisa pakai semua orang di tempat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.